Halo semua, selamat datang kembali di channel Frau ID. Dan di video kali ini kita akan membahas atau menceritakan seluruh alur cerita dari game GTA 4. Nah, untuk plot dari game GTA 4 ini bersetting pada tahun 2008 di sebuah kota fiksi yang bernama Liberty City. Sebelum kita ke tokoh utamanya dan juga ke cerita utamanya, kita bakalan dulu membahas cerita masa lalu atau cerita prolognya sang tokoh utama dari game GTA 4 ini yang bernama Niko Bellic. Nah, sebelum Niko Bellic datang ke Liberty City pada tahun 2008, Niko Bellic itu sempat mengikuti Perang Bosnia. Perang Bosnia itu terjadi pada tahun 1992 sampai 1995. Dan di perang itu Niko Bellic mempunyai grup perang beranggotakan 15 orang. Tapi satu dari 15 orang dari grup tersebut ada yang berkhianat pada grup tersebut, hanya untuk uang tentunya. Dan 12 orang lainnya mati terbunuh dan 3 orang lainnya berhasil kabur. Dan Niko Bellic menjadi salah satu 3 orang yang kabur itu. Tapi Niko Bellic yakin bahwa dirinya itu bukan sang pengkhianat dari ke-15 orang itu. Dan setelah selesai peperangan, Niko Bellic bekerja dengan Ray Bulgarin. Dan tipe pekerjaan yang Ray berikan itu seperti contohnya human trafficking dan narkoba. Ingat ya, ini masih cerita masa lalunya Niko Bellic, belum cerita utamanya, ya masih prolog lah. Oke, lanjut. Di saat Niko Bellic itu menyelundupkan narkoba dan juga perdagangan manusia, tiba-tiba kapal yang digunakan untuk menyimpan manusia dan narkoba tersebut hanyut tenggelam. Tapi untungnya Niko Bellic berhasil selamat dalam kejadian kapal tenggelam tersebut. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada tahun 2008, Niko Bellic memutuskan untuk pergi ke Liberty City untuk menemui sepupunya yang bernama Roman Bellic. Karena sepupunya Niko yang bernama Roman Bellic tersebut mengatakan kepada Niko bahwa sekarang Roman sudah menjadi orang kaya, punya apartemen mewah, mansion mewah, mobil mahal, dan wanita-wanita cantik yang pastinya membuat Niko tergiur. Akhirnya Niko memutuskan untuk pergi ke Liberty City. Nah, selain itu tujuan Niko ke Liberty City juga untuk mencari sang pengkhianat yang pada saat itu juga kebetulan dia tinggal di Liberty City. Oke, lanjut. Akhirnya Niko Bellic dijemput oleh sepupunya yang bernama Roman di sebuah pelabuhan. Dan ternyata Roman Bellic menjemput Niko menggunakan taksi kumuh, bukan mobil sport yang Roman bicarakan di telepon. Ya udah, setelah itu akhirnya Niko dan Roman naik mobil dan menuju ke safe house. Nah, setelah Niko dan Roman sampai ke safe house, tiba-tiba di situ Niko sangatlah kaget melihat safe house-nya si Roman, dimana Roman kan mengatakan ke Niko kalau dia itu punya mansion atau apartemen mewah. Ternyata di sini malah apartemen bulukan yang dimiliki oleh Roman. Di situ Niko bener-bener marah dan bener-bener ngeluh karena Roman itu ngebohong perihal mobil sport dan juga apartemen mewah. Dan di situ Niko dan Roman sempat debat di situ karena memang Niko tuh gak terima kalau dirinya dibohongi. Dan ya udah, di situ karena Niko itu masih capek, Niko akhirnya disuruh Roman istirahat. Nah, singkat cerita, setelah Niko Bellic istirahat, Roman menyuruh Niko untuk pergi ke perusahaan taksi milik Roman agar Niko nyari uang di sana dan juga ngebantu Roman dalam bisnis taksi. Nah, akhirnya Niko Bellic itu pergi ke perusahaan taksinya si Roman dan melakukan beberapa pekerjaan untuk Roman dan juga ngebantu Roman dari serangan debt collector yang menyerang Roman karena Roman tuh banyak banget hutangnya. Selain itu, Niko juga membantu Roman dalam narik taksi. Nah, singkat cerita, Roman mengenalkan Niko dengan temannya Roman yang bernama Little Jacob dan juga Brucey Kibut. Setelah beberapa minggu di Liberty City, Niko berkenalan dengan seorang perempuan bernama Michelle, yang dimana di situ Niko sangat mencintai Michelle dan akhirnya Michelle menjadi pacarnya dari Niko Bellic. Dan Niko kenal Michelle itu dari pacarnya Roman, yang dimana pacarnya Roman itu merupakan temannya Michelle. Nah, nama pacarnya Roman itu bernama Mallory. Tapi di awal game, Roman dan juga Mallory itu masih belum pacaran, yang dimana Roman itu masih dekat-dekat dengan Mallory. Tapi nanti di tengah-tengah, Roman dan Mallory itu baru berpacaran. Nah, singkat cerita, karena Roman itu hobinya ngutang, salah satu penghutangnya Roman yang bernama Vlad itu dikenalkan oleh Roman ke si Niko, yang dimana nantinya si Vlad itu akan memberi pekerjaan ke si Niko untuk sambil melunasi hutang-hutangnya si Roman. Nah, selain itu, Vlad ternyata dekat dengan Mallory yang merupakan kerasnya dari si Roman. Roman itu cemburu karena si Mallory itu didekati oleh si Vlad. Dan Niko selaku sepupunya dari Roman, Niko bilang ke Vlad bahwa janganlah dekat-dekat dengan Mallory karena Mallory itu pacarnya si Roman. Meski belum pacaran, tapi Roman dan Mallory itu saling mencintai satu sama lain. Tapi ya namanya juga di lingkungan kerja, Vlad juga sempat dekat-dekat dengan Mallory dan itu membuat Roman cemburu. Tapi hal ini sudah menjadi hal biasalah di
lingkungan kerja. Nah, singkat cerita, Vlad tidak terima kalau Niko Bellic itu menasihati atau memberitahu si Vlad. Lagian Niko Bellic itu siapa? Karena Niko Bellic itu kan cuma orang baru atau penduduk baru yang baru aja datang di Liberty City 2 minggu yang lalu. Apalagi si Vlad ini merupakan orang yang berkuasa di distrik tersebut. Nah, karena Vlad yang gak terima dan jengkel ke si Niko, ngebuat Vlad itu memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh si Niko. Tapi Niko berhasil membalikkan keadaan dengan membunuh seluruh anak buah Vlad dan membunuh Vlad juga. Half Beach is a small place. My friends will find you. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Dan pada saat itu Roman juga berada di sampingnya si Niko dan melihat kejadian Niko membunuh si Vlad ya. Dan di situ Niko sempat bercerita ke Roman kalau Niko itu datang ke Liberty City bukan hanya karena si Roman itu orang kaya, tapi ada alasan lain yang membuat Niko itu datang ke Liberty City, yaitu alasan Niko datang ke Liberty City adalah untuk mencari siapa pengkhianat perang masa lalu itu. Nah, setelah kejadian membunuh Vlad, akhirnya Niko dan juga Roman itu beristirahat di apartemennya. Nah, singkat cerita, Roman dan Niko diculik oleh The Underworld, ya, dimana The Underworld itu merupakan julukan dari Dimitri dan Faustin. Jadi Dimitri dan Faustin itu merupakan atasannya si Vlad. Jadi Vlad itu masih memiliki atasan. Dan Niko disekap dengan Roman di sebuah bangunan. Dan akhirnya di situ Niko bekerja dengan Faustin dan Dimitri. Dan jika cerita setelah Niko melakukan beberapa pekerjaan dengan si Dimitri dan Faustin, Faustin menyuruh Niko untuk membunuh Lenny, yang merupakan anak dari bos terbesar mafia Rusia yang ada di Liberty City. Dan akhirnya Niko berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu membunuh Lenny, yang dimana itu membuat mafia terbesar Rusia di Liberty City itu marah karena anaknya dibunuh. Nah, setelah kejadian itu, Dimitri yang merupakan partner dari Faustin menyuruh Niko untuk membunuh Faustin yang merupakan partnernya sendiri. Dan alasan Dimitri memerintahkan Niko untuk membunuh Faustin karena Faustin telah menyuruh Niko untuk membunuh anak dari mafia Rusia terbesar di kota Liberty City. Dan di situ Dimitri memberitahu Niko kalau ayah dari anak yang tadi Niko bunuh itu mengetahui kalau Niko telah membunuh anaknya. Dan sebagai gantinya agar Niko tetap hidup, Niko disuruh oleh ayah dari ketua mafia Rusia yang tadi itu untuk membunuh Faustin, kata Dimitri. Padahal itu hanya akal bulus Dimitri memperalat Niko untuk membunuh Faustin agar Dimitri naik pangkat karena Faustin telah meninggal. Dan akhirnya Niko berhasil membunuh Faustin. Tapi maaf, videonya nggak gue tampilin di sini karena pembunuhan Niko ke Faustin itu sadis coy. Dan setelah Niko membunuh Faustin, Dimitri menelpon Niko dan mengatakan kalau Niko ini dibayar sama Dimitri dan bayarannya itu sangatlah gede, yang dimana untuk mengambil uang bayarannya ini Niko itu harus menemui Dimitri di sebuah warehouse tatap muka dan tanpa membawa senjata. Saat Niko ingin pergi ke warehouse tersebut, tiba-tiba Little Jacob menelpon Niko dan Little Jacob mengatakan di telepon kalau Niko, lu jangan pergi ke sana sendirian, lu sama gue aja perginya, karena gue tahu kalau si Dimitri itu orangnya pengkhianat dan licik. Nah, untung aja di situ Little Jacob mengingatkan Niko dan akhirnya Niko pergi ke sana berduaan bersama Little Jacob. Buat lo yang lupa Little Jacob itu siapa, silahkan ulang aja videonya. Dan di situ Niko dan Little Jacob itu bekerja sama, di mana Little Jacob itu mengawal Niko yang berada di belakang, sedangkan Niko masuk ke warehouse tersebut. Dan benar saja apa yang Little Jacob katakan, kalau di situ Dimitri itu tidak mempunyai uang dan justru Niko Bellic itu dikhianati oleh Dimitri. Selain itu ternyata di sana Dimitri juga membawa mantan bosnya Niko yang bernama Ray Bulgarin. Di sana Ray Bulgarin menagih Niko akan hutang yang pernah Niko lakukan dulu karena sempat gagal dalam mengawal kapal yang berisi narkoba dan manusia. Ya, dan di situ akhirnya Niko berhasil dijebak oleh si Dimitri dan menggunakan mantan bosnya Niko yang bernama Ray Bulgarin. Dan di situ Ray Bulgarin dan Dimitri itu berhasil kabur dan Niko juga berhasil kabur. Yang dimana Niko itu berhasil kabur dari polisi yang banyak banget dan juga beberapa anggota suruhan si Dimitri
Dimitri dan Ray Bulgarin. Tapi untungnya Nico Bellic dan Little Jacob berhasil mengatasi itu semua, berhasil kabur dari beberapa polisi dan juga beberapa anak buah suruhan Ray Bulgarin dan juga Dimitri, yang dimana Little Jacob dan Nico akhirnya berhasil mengatasi itu semua. Nah, setelah Nico Bellic dan Little Jacob kabur dari warehouse, Little Jacob menyarankan Nico untuk menelpon si Roman, dan akhirnya Nico menelpon si Roman dan menjemput si Roman, yang dimana Roman tuh berada di belakang mobil. Dan akhirnya Nico dan Roman pergi ke apartemennya. Dan saat Nico Bellic sampai ke apartemen Roman, ternyata apartemen Roman itu sudah dibakar. Dan saat Nico Bellic pergi ke perusahaan taksi milik Roman, perusahaan taksi milik Roman juga dibakar. Dan di situ Nico dan Roman sangatlah bingung tuh, dia mau tinggal di mana lagi. Tapi untungnya Roman itu mempunyai pacar yang sangatlah baik yang bernama Mallory. Akhirnya di situ Mallory mengizinkan Nico dan Roman untuk tinggal sementara di rumah Mallory, yang dimana di situ akhirnya Nico dan Roman tinggal di rumah Mallory untuk sementara. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, setelah Nico tinggal di apartemen Mallory, Mallory memperkenalkan Nico dengan temannya Mallory yang bernama Manny Escula dan pengedar narkoba bernama Elizabeth Torres. Dan di situ Nico melakukan beberapa pekerjaan untuk mendapatkan uang, dan pekerjaannya itu berkaitan dengan narkoba ya. Nah, Nico melakukan pekerjaan itu tidak sendirian, tapi Nico ditemani oleh Little Jacob. Nah, yang dimana si Little Jacob juga bekerja untuk Elizabeth Torres. Nah, singkat cerita, pada saat Nico dan Little Jacob itu berhasil mencuri narkoba dari pengedar narkoba lainnya, tiba-tiba Nico dan Little Jacob itu kepergok oleh pacarnya Nico yang bernama Michelle. Dan di situ Michelle mengaku kalau dirinya itu merupakan special agent mata-mata CIA, yang dimana si Michelle ini ternyata memiliki nama asli yang bernama Karen. Dan tujuan Karen pada saat itu mempacari Nico hanyalah untuk menghentikan lingkaran narkoba yang ada di Liberty City. Namanya juga special agent mata-mata CIA, pasti cerdik boy. Nah, setelah itu Nico akhirnya diperkenalkan oleh Karen ke ketua CIA yang bernama Agent Bernard, atau biasa dipanggil dengan sebutan United Liberty Paper atau ULP. Karen sengaja mempekerjakan Nico kepada ULP agar Nico bekerja dengannya. Dan lagian ketua ULP ini mengetahui informasi pengkhianat dari perang masa lalu yang Nico cari itu. Ya udah, singkat cerita, Nico kenal dengan Playboy X. Dari mana Nico kenal Playboy X? Nico kenal Playboy X dari Elizabeth Torres. Pada saat Nico bekerja dengan Elizabeth Torres, Nico pada saat itu dikenalkan kepada Playboy X. Dan ternyata si Playboy X ini adalah orang yang sangatlah kaya. Dan akhirnya si Playboy X itu memberikan beberapa pekerjaan untuk Nico. Dan singkat cerita, setelah Nico bekerja dengan Playboy X, Playboy X memperkenalkan Nico dengan mantan partnernya yang bernama Dwayne Forge. Jadi dulu si Playboy X dan si Dwayne ini sudah berkenalan sejak SMA. Dan di saat SMA itulah Dwayne dan si Playboy X ini melakukan sebuah perampokan di sebuah toko perhiasan, yang dimana si Playboy X melarikan diri dan si Dwayne ini dipenjara. Dan sekarang si Dwayne ini baru dibebaskan. Nah, setelah besar, si Playboy X ini seperti tidak menganggap lagi Dwayne sebagai teman, dan si Playboy X ini sudah sombong ke si Dwayne. Dan tujuan si Playboy X memperkenalkan Dwayne ke si Nico hanyalah untuk memberitahu ke si Nico bahwa si Dwayne ini harus dibunuh Nico, yang dimana Playboy X itu akan membayar Nico uang yang banyak kalau Nico itu membunuh si Dwayne. Karena menurut si Playboy X, Dwayne ini ngeganggu dan jijik banget sama si Dwayne sekarang itu, si Playboy X. Sedangkan di sisi lain, si Dwayne justru memerintahkan Nico untuk melindungi Dwayne dan juga membunuh si Playboy X karena Dwayne itu merasa terancam gitu. Nah, di sini kalian sebagai player diberi pilihan untuk membunuh Dwayne atau Playboy X. Nah, kalau kalian ngebunuh Dwayne, menurut gue itu gak worth it sih, karena kalian cuma mendapatkan bayaran sebesar $20.000 doang dari si Playboy X, dan lagian ini tuh gak canon. Fuck you, man. You a fucking snake like the rest of them.
Tapi kalau kalian membunuh si Playboy X, kalian akan mendapatkan penthouse mewah yang merupakan rumahnya dari si Playboy X. Jadi mana itu mantap banget cuy. Ada rooftopnya, ada biliarnya, TV-nya, bathtubnya, dan segala macam. Tapi memang menurut gue saran ngebunuh si Playboy X, karena Playboy X ini merupakan orang yang songong. Nah semisal kalian membunuh si Dwayne, kalian hanya mendapatkan uang saja dari Playboy X. Kalian itu bakalan dilupain begitu saja sama Playboy X, dan kalian itu seperti dimanfaatkan oleh Playboy X. Lagian ngebunuh si Playboy X ini merupakan canon. Selain mendapatkan apartemen mewah, kalian juga bakalan mendapatkan backingan dari si Dwayne. Kalau kalian di situasi yang sangatlah sulit, kalian akan mendapatkan backingan dari si Dwayne. Dwayne akan mengirim beberapa anak buah untuk membantu kalian, dan lagian si Dwayne ini anak baik. Worth it lah untuk membunuh si Playboy X. Tapi sekali lagi itu tergantung kalian semua. It was you or Dwayne. I chose Dwayne. Motherfucker! You could have been someone, Nico! You're a bad joke, Playboy. Another motherfucker gone and let the money go to his head. You shouldn't have asked me to kill Dwayne, Playboy. I showed you the world, gangster! You don't control this shit! I was someone, you know? I made it. I changed the game. You didn't change the game. The game changed you. Setelah kejadian itu, Roman diculik oleh pasukannya si Dimitri, dan Nico berhasil menyelamatkan si Roman. Dan singkat cerita lagi, Roman berhasil memenangkan judi dan berhasil membeli sebuah apartemen mewah di tengah-tengah kota. Jadi Roman yang hobinya judi dan juga ngutang, ternyata akhirnya Roman berhasil memenangkan judi juga dan berhasil membeli sebuah apartemen mewah, yang dimana nanti Nico bisa tinggal bareng Roman di apartemen ini. Nah setelah itu akhirnya Nico bekerja dengan Peggy McCreary, yang dimana Peggy McCreary adalah rekan bisnis Nico saat dulu sedang bekerja bersama Elizabeth Torres, yang dimana sekarang Elizabeth Torres sudah di penjara. Dan keluarga McCreary itu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Francis McCreary, Gerald McCreary, Derek McCreary, Peggy McCreary, dan yang terakhir adalah perempuan yang bernama Kate McCreary, yang dimana Nico dan Kate akhirnya berpacaran. Nah setelah Nico Bellic melakukan beberapa pekerjaan dari McCreary family, nantinya Nico Bellic beserta dengan Peggy dan para kru melakukan perampokan bank terbesar di Liberty City, Bank of Liberty. Nah setelah itu Nico Bellic dikenalkan kepada anak kedua dari keluarga McCreary yang bernama Francis McCreary. Beda dari yang lainnya itu menjadi gangster, justru si Francis McCreary ini menjadi seorang polisi, meski seorang polisi yang tanda kutip. Dan si Francis McCreary ini mempunyai seorang kakak, yaitu kakak tertua yang merupakan anak pertama dari keluarga McCreary. Nah si Nico kenal Derek McCreary itu karena Nico dikenalkan oleh si Peggy McCreary. Si Derek pernah bercerita ke Nico kalau dirinya itu mempunyai seorang adik bernama Francis McCreary yang menjadi polisi, dan dirinya itu sangatlah iri dengan si Francis yang menjadi polisi. Meskipun si Francis ini polisi korup, dan mengatakan ke Nico kalau dirinya itu bakalan ngebuka kebusukan si Francis. Dan akhirnya Francis pun tahu kalau si Derek ini akan melaporkan bahwa dirinya itu polisi korup, dan akhirnya Francis menyuruh Nico untuk membunuh Derek. Meskipun nantinya diberi pilihan kalian mau ngebunuh si Derek atau ngebunuh si Francis, tapi saran gue ngebunuh si Derek aja, karena kalau kalian ngebunuh si Derek kalian bisa menghilangkan wanted level dengan menelpon si Francis aja. Singkat cerita, karena Nico Bellic sangatlah bagus bekerja dengan keluarga McCreary, akhirnya atasan dari Peggy McCreary yang bernama Ray Boccino menghubungi Nico agar dirinya bekerja dengan Ray Boccino, yang dimana si Ray Boccino ini merupakan atasan dari Peggy McCreary sekaligus merupakan anggota dari mafia Italia, yaitu Pegorino Family. Oke, jadi kalau kalian bingung, di atas itu ada Pegorino Family, di bawahnya itu ada Ray Boccino, di bawahnya lagi ada McCreary Family, dan di bawahnya lagi ada Nico Bellic. Oke, paham ya? Ya kalian harus inget nih Pegorino Family, karena Pegorino Family itu sangatlah penting di misi-misi akhir dari game GTA 4 ini, karena nanti kita akan bahas pergelutan mafia yang ada di kota Liberty City ini. Dan singkat cerita, Ray Boccino mempekerjakan Nico
untuk melakukan transaksi berlian dengan beberapa orang, yang dimana di posisi Nico ditemani oleh seorang biker bernama Johnny. Dan si Johnny ini merupakan tokoh utama dari game GTA The Lost Endem, yang dimana posisi Nico itu memegang berlian, yang dimana Nico dan juga Johnny akan menjual berlian tersebut ke orang Yahudi. Dan saat Nico dan Johnny melakukan transaksi berlian kepada orang Yahudi, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal menembakkan sebuah senjata kepada tempat transaksi tersebut, yang membuat orang-orang Yahudi bodoh itu mati. Dan transaksi berlian tersebut gagal karena orang yang tidak dikenal itu mencuri berlian tersebut. Alhasil Nico pulang tidak membawa apa-apa dan Johnny justru pulang membawa uang yang dari orang Yahudi bodoh itu. Nah, bagi kalian yang nanya siapa sih penyusup yang menembak dan mencuri berlian itu namanya Luis Fernando Lopez, yang merupakan tokoh utama dari GTA The Ballad of Gay Tony. Dan akhirnya Johnny membawa uang yang berada di koper itu dan Nico tidak membawa apa-apa, yang membuat Ray Boccino marah besar dan Nico itu sempat disalahkan oleh Ray Boccino. Dan singkat cerita, Gerald McCreary yang merupakan anak ketiga dari McCreary family, karena kan memang McCreary family itu mempunyai banyak sekali anak dan salah satunya aja yang jadi polisi, sisanya itu menjadi gangster. Dan Gerald McCreary ini salah satunya yang menjadi gangster. Dia itu mengatakan ke Nico kalau dia itu ingin diamond atau berlian itu kembali lagi, karena kan berliannya itu sudah dicuri oleh seseorang bernama Luis Fernando Lopez. Dan Nico harus cari cara biar si berliannya itu bisa kembali lagi. Dan kalian mungkin bertanya, kok tiba-tiba atau bisa-bisanya si Luis Lopez itu mencuri berliannya gitu. Dan nanti ini bakalan gue ceritakan pada saat gue menceritakan seluruh alur cerita GTA The Ballad of Gay Tony. Oke, lanjut. Nah, si Gerald McCreary ingin diamondnya itu kembali lagi, dan gimana caranya? Jadi si Gerald itu menyuruh Nico untuk menculik anak dari ketua keluarga mafia Ancelotti. Dan keluarga mafia Ancelotti ini merupakan musuh bebuyutan dari keluarga mafia Pegorino. Makanya tadi gue suruh ingetin tuh nama-nama dari mafia yang ada di Liberty City. Dan akhirnya Nico Bellic berhasil menculik si Gracie Ancelotti, yang merupakan anak dari ketua mafia Ancelotti, yang dimana speak-speaknya si Nico itu ingin membeli mobilnya si Gracie, padahal sebenarnya dia ingin menculiknya. Dan Nico itu menyimpan atau menyekap si Gracie ini di sebuah apartemen gitu ya. Dan singkat cerita, pertukaran barang pun terjadi. Si Luis Lopez memegang berlian dan si Nico memegang Gracie Ancelotti. Nah, mungkin ada yang bertanya kalian juga, kenapa si Gracie Ancelotti atau keluarga Ancelotti ini dibawa-bawa, padahal Luis Lopez itu kan bukan dari keluarga mafia. Nah, jadi gini ceritanya, karena kan si Luis Lopez itu mempunyai teman bernama Gracie Ancelotti. Jadi Gracie Ancelotti itu merupakan teman dekatnya si Luis Lopez, makanya Luis Lopez itu peduli dengan si Gracie Ancelotti, yang dimana Nico ditemani oleh Peggy McCreary dalam penukaran transaksi barang itu. Pertukaran berhasil, Gracie dikembalikan ke Luis Lopez dan diamondnya atau berliannya dikembalikan ke Nico. Saat pertukaran sedang berlangsung, tiba-tiba diganggu oleh Ray Bulgarin dan para pasukannya, yang dimana mereka itu datang untuk menemui Nico. Ya, buat kalian yang lupa siapa itu Ray Bulgarin, jadi Ray Bulgarin itu merupakan mantan bosnya Nico yang udah tadi di awal udah gue sebutin. Nah, jadi tujuan Ray Bulgarin dan kawan-kawannya itu datang menemui Nico selain untuk menggagalkan transaksinya, juga ingin membahas cerita masa lalu dan juga menagih hutangnya si Nico. Dan akhirnya di situ para pasukan dari Ray Bulgarin memerintahkan untuk membunuh Nico. Dan akhirnya di situ Nico dikejar-kejar oleh para pasukannya si Ray Bulgarin, yang dimana di situ terjadi baku tembak yang sangatlah hebat. Sedangkan Luis Lopez dan Gay Tony sudah pergi menaiki speedboat bareng Gracie. Dan singkat cerita, akhirnya Nico dan Peggy McCreary berhasil menghabisi semua pasukannya si Ray Bulgarin. Dan dari peperangan itu, alhasil ternyata di situ diamond atau berliannya si Nico Bellic yang tadi sudah dilakukan transaksi jatuh ke truk pengangkut sampah. Waduh, sayang banget tuh perjuangan Nico yang sangatlah keras, dan padahal berliannya juga bagus gitu. Dan singkat cerita, akhirnya Ray Boccino memperkenalkan Nico kepada bos dari Pegorino family yang bernama Jimmy Pegorino. Dan akhirnya Nico bisa masuk ke keluarganya Pegorino, yang udah gue bilang tadi kalau keluarga Pegorino itu berada di urutan paling atas. Dan akhirnya si Nico dipekerjakan oleh Jimmy Pegorino.
Nah, di waktu yang sama pun Nico bekerja dengan John Gravely yang berasal dari mafia Italia yang ada di Liberty City, yaitu Gambetti Family. Ada banyak banget tuh mafia yang ada di Liberty City, 3 mafia Italia dan sisanya lagi ada juga mafia Rusia. Kalau tadi kita ingat tuh ada Pegorino Family dan juga Ancelotti Family, tapi Ancelotti Family itu gak berpengaruh terlalu signifikan gitu dalam game karena kan cuma anaknya doang yang diculik. Dan sekarang ada Gambetti Family. Pokoknya banyak banget lah mafia yang ada di Liberty City, apalagi di game GTA 3 yang sama settingnya di Liberty City, cuma itu tahun 2001. Ada Leon Family, lalu ada Sicilia Family, Forelli Family, dan lain-lain. Nah, kalau kalian pengen tahu seluruh alur cerita game GTA 3 bisa kalian lihat aja di playlist seluruh alur cerita GTA series yang udah dibuat di channel ini. Oke, lanjut. Nah, di sini Nico Bellic itu menjadi dilema karena Nico Bellic itu bekerja dengan 2 mafia sekaligus, yaitu mafia Pegorino dan juga mafia Gambetti. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kok Nico bisa bekerja dengan mafia lain? Kan tadi bekerja dengan mafia Pegorino, kok bisa bekerja dengan mafia Gambetti? Ini kenalnya dari mana? Nico kenal mafia Gambetti ini dikenalkan oleh United Liberty Pepper. Kalau kalian lupa, United Liberty Pepper itu merupakan ketua CIA yang kita kenal dari si Karen yang udah tadi gue ceritain di awal. Nah, karena Nico disuruh oleh ketua CIA yang bernama United Liberty Pepper itu, ya Nico mau-mau aja lah untuk bekerja di Gambetti Family. Lagian imbalan dari United Liberty Pepper itu adalah orang yang dicari Nico selama ini loh. Dan nantinya Nico itu bekerja dengan mafia Gambetti untuk melawan mafia Rusia, karena mafia Rusia itu adalah musuh bebuyutannya mafia Gambetti. Itulah mengapa United Liberty Pepper mempekerjakan Nico kepada mafia Gambetti. Di tengah-tengah peperangan mafia Italia yang ada di kota Liberty City ini, akhirnya United Liberty Pepper memberikan 1 orang dari 2 orang pengkhianat yang Nico cari selama ini. Dan pengkhianat ini bernama Florian Kravitch. Florian! I've come for you, Florian! Oh! Go away! Florian! Jesi Totti! Nico? What the hell are you doing here? Akhirnya yang ditunggu-tunggu selama ini sudah datang, yaitu Florian Kravitch, sang pengkhianat. Tapi ternyata sekarang Florian Kravitch sudah berganti nama menjadi Bernie Crane. Dan Florian adalah seorang gay. Dan ternyata Florian Kravitch bukanlah orang yang berkhianat, yang dimana Florian Kravitch itu adalah orang yang kabur saja. Jadi Nico salah sangka tuh. Dan justru Bernie Crane memberikan beberapa pekerjaan ke si Nico, dan juga Nico ini diberi supercar yang sangatlah kencang di kota Liberty City itu. Nah, berarti dari 2 orang pengkhianat itu, 1 orang lagi itu bukan pengkhianat, yaitu si Florian ini. Jadi Nico harus mencari lagi 1 orang pengkhianat itu. Dan akhirnya United Liberty Pepper memberikan 1 orang pengkhianat yang memang sudah pasti ini pengkhianat di masa lalu, yang dimana dia itu kabur dari peperangan, berkhianat, dan juga bersembunyi di negara yang terletak di Eropa Timur. Dan orang ini ditangkap oleh bawahannya si United Liberty Pepper, dan orang ini itu bernama Darko Brevic. Dan di situ Darko Brevic sempat ngobrol ke Nico dan jujur ke Nico kalau dirinya memanglah orang yang berkhianat di perang masa lalu itu, yang dimana dia menjual teman-temannya demi mendapatkan $1.000, yang dimana uangnya itu akan dibelikan sebuah heroin, yaitu semacam narkoba, karena memang Darko Brevic ini adalah seorang pecandu narkoba. Nanti kita diberi pilihan apakah kita akan membunuh Darko Brevic atau kita akan membiarkannya pergi. Jika kita membiarkannya pergi, Darko Brevic akan pergi dari Liberty City. Tapi jika kita membunuh Darko Brevic, kita akan menembakkan 12 peluru ke badannya si Darko Brevic. 12 peluru itu merupakan sebagai bentuk balas dendamnya Nico, karena Darko Brevic ini telah menjual 12 teman perangnya dulu. Jujur sih, waktu gue main GTA 4 gue ngehabisin si Darko Brevic. Abisnya gue itu masih banget cuy, karena si Nico ini dihianatin gitu aja. Dan Nico itu ya sia-sia aja gitu kalau si Darko ini kita tinggalin. Tapi sekali lagi itu keputusan kalian semua. Kalian mau bunuh Darko atau kalian mau biarin Darko, itu keputusan ada di tangan kalian. Nah, sekarang kita langsung sampai ke titik puncak dari game GTA 4 ini. Nah, jadi kan sekarang di Liberty City itu mafia yang berjaya itu kan ada mafia Pegorino Family
dan juga mafia Rusia, yang dimana mafia Rusia itu kan ada si Dimitrinya. Nah, di ending dari game GTA 4 ini kita diberi pilihan apakah kita akan melakukan deal atau melakukan revenge. Nah, sebelum itu gue bakalan ceritain dulu masing-masing dari kedua ending ini ya. Nah, di sini kita akan menceritakan dulu jika semisal kita memilih ending deal. Nah, jika kita memilih ending deal, si Niko akan bekerja dengan mafia Pegorino dan juga mafia Rusia, yang dimana di mafia Rusia itu ada Dimitri. Dan Kate McCreary selaku pacar si Niko kecewa dengan si Niko karena Niko lebih memilih uang, dan Kate McCreary akan memutuskan pacaran dengan si Niko, dan juga Kate tidak akan datang ke pesta pernikahan si Roman, yang dimana kan nanti Roman dan Mallory itu akan menikah. Nah, si Kate McCreary itu gak bakalan datang, bakalan ngambek tuh ke si Niko. Nah, di pernikahan itu nantinya tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal berada di belakang Niko dan menodongkan senjata ke arah Niko, yang dimana pria itu mengatakan ini dari Dimitri. Nah, untungnya Niko berhasil menangkis tembakan dari pria tidak dikenal itu, namun tembakannya justru malah mengenai Roman dan Roman pun meninggal. Nah, setelah ini akhirnya Niko melakukan pengejaran untuk balas dendam. Nah, di sini Niko melihat Dimitri itu membunuh partnernya sendiri. Kan partner Dimitri itu adalah Jimmy Pegorino. Ya, memang watak si Dimitri itu dari awalnya memang sudah jiwa pengkhianat, apa aja dikhianatin. Dan di sini Dimitri pergi naik ke lantai atas dan naik helikopter, yang dimana di situ Niko Bellic langsung mengejar si Dimitri. Dari hasil pengejaran tersebut, Niko akhirnya berhasil membunuh si Dimitri. Jimmy Pegorino mati dan juga sekarang Dimitri mati. Tapi konsekuensinya Niko Bellic harus kehilangan sepupu tercinta yang bernama Roman. Nah, jadi nantinya kalau Roman itu gak ada, Niko gak bakalan bisa main bowling lagi bareng Roman, dan Niko juga gak bakalan bisa lagi mendapatkan tumpangan taksi gratis dari Roman. Tapi nanti Mallory bakalan jadi istrinya Niko. Nah, tapi jika hal ini gak mau terjadi, kalian bisa milih ending revenge atau balas dendam. Nah, jika kita memilih ending revenge atau balas dendam, nantinya Niko akan menolak kerjasama dengan mafia Pegorino dan juga mafia Rusia, yang dimana di mafia Rusia itu ada Dimitri. Karena sebelumnya Dimitri udah ngasih tahu lokasi pertemuannya, jadinya Niko tahu lokasinya si Dimitri, yang dimana nantinya Niko bakalan ngebunuh semua mafia Rusia dan juga ngebunuh si Dimitri. Karena kita kan sudah menolak bekerja sama dengan mafia Pegorino dan juga mafia Rusia. Akhirnya Niko Bellic pergi ke lokasi Dimitri untuk membunuh si Dimitri, dan di sana akhirnya si Niko Bellic berhasil membunuh Dimitri Raskalov yang bodoh itu. Nah, kematian Dimitri juga otomatis membuat mafia Pegorino hancur karena distribusi narkoba yang ada di Dimitri itu udah dihancurin sama Niko Bellic. I should have put you out of your misery a long time ago. Goodbye, Dimitri. Nah, hal ini membuat Kate McCreary, pacar dari si Niko, bangga kepada Niko. Dan akhirnya Kate McCreary menghadiri pesta pernikahan Roman dan Mallory, yang dimana di pesta pernikahan tersebut ternyata ada sekelompok orang dari mafia Pegorino melakukan drive-by dari mobil dengan tujuan untuk membunuh Niko Bellic. Tapi tembakan tersebut justru malah mengenai pacar Niko yang bernama Kate McCreary dan membuat Kate McCreary harus meninggal dunia. Dengan bantuan Roman dan juga Little Jacob, akhirnya Niko berhasil mengejar ketua dari mafia Pegorino dan berhasil membunuhnya. Nah, jadi untuk ending dari game GTA 4, kalian bebas mau pilih yang mana, mau milih deal ataupun revenge, karena keduanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Tapi saran gue kalian pilih revenge karena itu pilihan yang terbaik dan itu merupakan canon ending. Oke, jadi itulah dia seluruh alur cerita game GTA 4 yang bisa gue sampaikan. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata yang salah gue sebutkan. Untuk kedepannya kita bakalan isi seputar fakta-fakta game GTA 4. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.